selamat datang di webinar Karir.com adalah portal kerja online yang menyediakan info lowongan kerja dan opsi karir dari berbagai ranah industri yang mencakup bidang finansial dan perbankan, informasi teknologi dan telekomunikasi, hingga bidang media dan periklanan dan lain sebagainya. Siang hari ini, Karir.com berkolaborasi dengan Sasa mengadakan kegiatan webinar dengan tema Dampak Produk Market Fit pada Bisnis. Nah, pada siang hari ini juga kita kedatangan nih Mbak Gloria selaku narasumber dari Sasa yang telah memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun pada bidang produk marketing. Kali ini Mbak Gloria akan membawakan webinar dengan tema Dampak Produk Market Fit pada Bisnis. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja kita sapa Mbak Gloria. Halo Mbak. Selamat siang, halo teman-teman semuanya. Aku Gloria dan di sini aku akan discuss dan sharing juga sama teman-teman sekalian tentang dampak produk market fit pada bisnis. Nah, aku sendiri saat ini aku bekerja di PT Sasa IT di bagian divisi Consumer Acquisition and Retention. Sedikit short story about this division itu aku tuh bekerja sebagai bisa dibilang sebagai tim marketingnya PT Sasa IT, di mana aku berusaha untuk menggrab market baru dengan consumer acquisition dan juga untuk meretain consumer lama yang we already know that Sasa it's such a well-known brand. Jadi sebagai as a marketing kita juga harus maintain consumer yang sudah ada, tapi kita juga harus terus berinovasi dengan menambah market share-nya kita. Oke, langsung aja. Yang pertama, aku akan jelasin teman-teman tentang produk marketing. Produk marketing itu sebenarnya tuh apa sih? Produk marketing itu sebenarnya adalah suatu proses yang membawa suatu produk bertemu dengan market. Jadi kita itu sebagai marketingnya kita yang memikirkan bagaimana proses-proses ini tuh sebuah produk itu benar-benar bisa diterima di market yang mau kita targetkan seperti itu. Mulai dari kita create demand, terus kita define product positioning-nya itu seperti apa, lalu kita juga deliver message lewat marketing programs dan strategi yang mau kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mencapai goalnya kita dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang marketing journey. Ketika kita sebagai produk marketing, kita harus memahami marketing journey yang harus kita lakukan sehari-hari ya, terutama dalam karena marketing journey ini adalah bisa dibilang sebagai tanggung jawabnya seorang produk marketing. Selanjutnya kita kenalin juga nih marketnya kita, market segmentation. Market segmentation itu diaturnya itu dari mana sih? Nah, yang pertama itu ada yang namanya survey stage. Di situ ada yang namanya analysis, profiling. Nah, habis dari sana baru kita bikin nih, kita udah kenal market, kita udah ngerti marketing journey, baru kita bikin campaign. Dalam bikin campaign itu ada banyak message yang ingin kita sampaikan. Nah, sebenarnya message itu adalah hal penting yang menghubungkan tadi ya antara produk dan juga marketnya kita. Jadi buat teman-teman, kalau ada pertanyaan atau mau sharing-sharing, bisa aja langsung tulis di kolom komentar, nanti langsung dijawab oleh Mbak Gloria. Oke, kita langsung jawab aja Mbak ya. Iya. Pertanyaannya. Oke. Untuk tahun 2022 ini sendiri Mbak, apakah ada tren marketing sendiri nggak sih yang kira-kira ini akan banyak digunakan atau mungkin memiliki peluang yang besar untuk berhasil di tahun 2022 ini? Apakah ada? Mungkin digital kali ya Mbak ya, karena kan sekarang udah eranya digital nih, di mana-mana orang-orang tuh digital. Oke, kalau untuk Sasa sendiri nih Mbak Gloria, dari banyaknya media sosial yang paling sering digunakan apa ya? Mungkin masih Instagram ya? Apa udah TikTok nih? Karena semua orang nih kayaknya berakhir di TikTok. Untuk Instagram kita quite well, kita running quite well, terus di Instagram kita ada sosial medianya dan itu cukup baik, dan karena kita lebih ke ibu-ibu ya, millennials dan juga ibu-ibu, jadi di Instagram itu sebenarnya media yang cukup baik, dan juga kita juga punya YouTube untuk promosi kayak iklan TVC kita. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Iya. Kak Gloria, bagaimana cara menjaga persaingan pangsa pasar yang ada di dalam sebuah produk Sasa? Karena tepung Sasa sudah banyak yang percaya karena membantu mempermudah dalam memasak dan tidak repot dan sangat praktis. Terima kasih.
Nah, ini yang tadi aku bilang juga di awal yang tadi, kalau as a marketing ini kita tuh harus agile terhadap perubahan. Kita harus kenal target market kita tuh seperti apa. Jadi contohnya tepung sasa yang tadi, bagaimana kita menjaga ya terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan market. Contohnya si sasa tepung bumbu ini yang terus berinovasi menambah kandungan di dalam tepungnya, artinya dia terus berinovasi dan berusaha menggrab market secara lebih lagi supaya orang-orang kebutuhan market terpenuhi lah ya. Karena kita harus sebagai marketing kita mesti tahu nih market kita itu butuhnya apa. Nah, kita harus dan produk kita nggak bisa kaku gitu-gitu aja, karena produk kan zaman terus berubah. Maka new product development pun itu dibutuhkan dalam inovasi dan menyesuaikan produk terhadap market yang sedang berlangsung saat ini. Seperti itu. Oke Mbak Gloria, pertanyaan tadi sekaligus menutup webinar kita pada sore hari ini. Aku mau mengucapkan makasih banyak Mbak Gloria atas waktunya. Thank you Afifa. Pengalamannya di sharing-sharing buat kita nih bakal menjadi ilmu juga nih yang penting bagi teman-teman semuanya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk join di webinar kita sore hari ini, dan juga aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada karir.com selaku penyelenggara yang didukung oleh Indonesia Creative City Network, Institut Asia Malang, Universitas Bakri, Universitas Kalbis, Universitas Al-Azhar Medan, Universitas Islam Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Wijaya Putra, Politeknik APP Jakarta, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Politeknik Negeri Jember, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkok Makassar sebagai media partner.